Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Anggi Ika Septiani, saya biasa dipanggil Bu Anggi. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Kesuma Margoyoso. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi Bahasa Indonesia yaitu menelaah struktur teks eksposisi. Sebelum mulai pembahasan, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yaitu menelaah struktur teks eksposisi. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu tujuan kenapa kita harus mempelajari menelaah struktur teks eksposisi. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi makna dari teks eksposisi. Jadi makna dari teks eksposisi itu apa? Yang kedua, mengidentifikasi ciri teks eksposisi. Jadi ciri-ciri dari teks eksposisi itu apa saja? Dan yang ketiga, mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Struktur itu adalah bagian-bagian. Jadi bagian-bagian di dalam teks eksposisi itu apa saja? Nah, itu tadi tujuan yang akan kita pelajari tentang telaah struktur teks eksposisi. Nah, sebelum lanjut ke materi, apakah kalian sudah paham atau pernah mendengar tentang teks eksposisi? Ya, pasti kalian sudah mempelajarinya ketika SMP. Nah, di sini saya akan mengingatkan kalian tentang teks eksposisi. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mengungkapkan yang namanya pendapat? Iya, pasti sudah pernah ya. Di dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kalian berpendapat bahwa ketika pembelajaran daring, kalian merasa bosan atau belum paham terhadap materi. Karena apa? Kalian belum dijelaskan oleh guru secara langsung. Nah, itu adalah contoh dari sebuah pendapat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pendapat atau argumen agar pembaca dapat mengetahui informasi yang kita sampaikan. Itu. Jadi, teks eksposisi itu berisi pendapat atau argumen. Kemudian, di dalam teks eksposisi ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari teks eksposisi ada 5. Yang pertama, informatif. Berdasarkan pengertian tadi ada kata informasi, berarti teks eksposisi ini memberikan informasi. Yang kedua, berusaha mempengaruhi pembaca. Misalnya, ketika kalian berpendapat bahwa pembelajaran daring sulit dimengerti karena guru tidak menjelaskan secara langsung. Nah, ketika kalian membuat pendapat seperti itu, maka akan mempengaruhi guru membuat video pembelajaran agar kalian dapat memahami materi. Untuk yang ketiga, ciri teks eksposisi yaitu terdapat fakta. Fakta itu apa? Fakta adalah kenyataan atau berdasarkan realitas. Contohnya seperti apa? Contohnya, kemarin kota Pati hujan lebat. Nah, kemarin, ada kata kemarin berarti sudah terjadi. Sudah terjadi berarti merupakan fakta. Itu. Nah, sekarang yang keempat, ini kebalikan dari fakta. Terdapat opini. Opini ini merupakan sebuah pendapat, jadi belum terjadi atau baru kemungkinan. Contohnya seperti apa? Contohnya, baju yang dikenakan Ani terlihat lusuh. Nah, ini baru pendapat satu orang. Berbeda lagi jika pendapat orang lain. Misalnya ada orang yang berpendapat bahwa baju yang dikenakan Ani terlihat bagus. Nah, itu jadi perbedaan antara fakta dan opini. Kalau fakta itu sudah pasti atau berdasarkan kenyataan, sudah terjadi. Sedangkan opini itu baru pendapat. Nah, ciri teks eksposisi yang terakhir, yang kelima, yaitu menggunakan bahasa yang baku. Di dalam bahasa Indonesia tentu saja ketika kita membuat sebuah pendapat, membuat sebuah teks atau komentar, misalnya ketika kalian memberikan komentar ya di sosial media Facebook atau Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu kan merupakan kalian berpendapat. Itu harus menggunakan bahasa yang baku, begitu. Selanjutnya adalah struktur teks eksposisi.
Ya, bagian-bagian atau struktur di dalam teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, rekomendasi atau penegasan ulang. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Tesis itu adalah penjelasan atau perkenalan isu. Isu apa yang ada di kehidupan sehari-hari atau isu apa yang terjadi saat ini. Nah, itu diperkenalkan di bagian awal, yaitu tesis. Untuk yang selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi ini biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Jadi inti dari teks eksposisi ini ada di dalam argumentasi. Biasanya berisi fakta, opini, bukti-bukti, data, dan lain sebagainya. Untuk struktur yang ketiga yaitu rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, rekomendasi ini berisi apa? Berisi kesimpulan dari teks eksposisi. Selanjutnya kita akan melihat analisis struktur dari teks eksposisi. Yang pertama, strukturnya tadi adalah tesis atau pernyataan pendapat. Nah, di dalam teks eksposisi itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di paragraf awal itu biasanya termasuk tesis atau pernyataan pendapat. Coba kita lihat di paragraf 1. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah yang sangat serius. Nah, ini merupakan pengenalan isu. Pengenalan isu ini termasuk tesis atau pernyataan pendapat. Nah, untuk selanjutnya di paragraf kedua itu ada pendapat para ahli. Para ahli mengungkapkan bahwa masalah lingkungan itu termasuk argumentasi karena pendapat. Nah, untuk yang selanjutnya di paragraf ketiga ada penerapan konsep pembangunan. Itu merupakan pendapat juga. Pendapat termasuk argumentasi. Untuk di paragraf selanjutnya itu masih argumentasi. Karena apa? Di dalam argumentasi juga terdapat fakta. Fakta itu berdasarkan kenyataan. Nah, contoh kalimatnya, pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir. Nah, itu berarti berdasarkan fakta, berarti argumentasi. Untuk paragraf yang selanjutnya masih diargumentasi. Karena apa? Terdapat fakta, yaitu ada tahunnya, ada bulannya, pada Februari 2007. Jadi di paragraf ini termasuk argumentasi. Nah, untuk selanjutnya ini juga masih diargumentasi, berupa pendapat. Pendapatnya apa? Menurut tim ahli pusat penelitian. Jadi masih pendapat, termasuk argumentasi. Dan di paragraf yang terakhir, penegasan ulang atau rekomendasi. Penegasan ulang berarti berisi kesimpulan. Nah, ini contoh paragrafnya. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Nah, jadi itu contoh dari paragraf yang berisi penegasan ulang atau rekomendasi. Demikian materi tentang menelaah struktur teks eksposisi. Semoga dari materi yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan. Dan semoga bisa memberikan motivasi bagi kita semua untuk meraih kesuksesan ke depan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.